Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast bersama kelompok 3 Latsar Batch 2 Kementerian PU UPKOM 3 Jakarta. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat PU lebih baik ya kalau nggak salah ya. Gitu. Kita hari ini diskusinya tentang itu dan nanti hadir juga bersama kita saat ini teman-teman dari kelompok 3 ada Mbak Hanifa, ada Mbak Haifa, ada Mas Iksan, ada Mas Imam, Mas Hernan, sama Mas IGD gitu. Mungkin hari ini kita berbincangnya agak santai aja karena mungkin pembahasan hari ini juga tidak seteknis kemarin ya. Gitu. Mungkin dari teman-teman gimana nih? Ada gambaran atau ada diskusi nggak terkait bagaimana sih cara bikin PU itu jadi lebih baik dan lebih bagus ke depannya gitu. Ini silakan teman-teman. Boleh ya, aku yang pertama deh. Eh, Terima kasih Mas Fahri dan selamat siang bersemuanya. Mungkin ini kan kita temanya itu apa yang kita lakukan untuk kayak yang lebih baik gitu ya dan lebih kuat. Nah, ini juga kan akan dikaitkan gitu ya dengan esensi bela negara yang sudah kita pelajari gitu. Nah, sebenarnya bela negara itu kan maknanya luas gitu ya. Cuman kalau saya mengambil beberapa gitu, contohnya misalnya kepatuhan pada hukum, terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan kayak pengabdian sesuai profesi kita gitu kan. Nah, dari pemahaman bela negara ini pun kan memang kita sebagai ya kita sebagai CPNS gitu ya perlu mengimplementasikan hal tersebut ke profesi kita terutama untuk saya pribadi dengan jabatan fungsional itu dengan rencana hari pertama gitu. Nah, bahwa hal-hal yang seperti berpartisipasi aktif dalam pembangunan itu kan contohnya misalnya menyusun rencana program kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas nasional atau daerahnya. Terus seperti menganalisis data dan informasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang kita maksud. Kita sebagai ASN juga kan eh, perlu harus malah mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan rencana atau kita kan bagi amanat dari masyarakat gitu ya yang sudah direncanakan gitu. Intinya profesionalitas gitu. Nah, sebenarnya korelasi yang tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya tentang apa ya partisipasi aktif dalam profesi ini juga ya merupakan bentuk dari bela negara gitu. Salah satunya ya seperti mencegah kerugian negara gitu kan. Terus untuk memperkuat persatuan bangsa melalui pembangunan atau pemerataan pembangunan gitu, pembangunan gitu. Tujuan pembangunan sendiri kan yaitu untuk hajat hidup masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, untuk kesejahteraan masyarakatnya ya gitu kan. Ya itu yang merupakan salah satu aksi gitu bela negara bagi jabatan fungsional perencanaan. Ya sekian gitu ya teman-teman. Terima kasih dari Mbak Haifa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan terkait bagaimana cara bikin PU jadi lebih baik ini. Kalau tadi dari Mbak Haifa kan membahasnya tentang bela negara gitu. Mungkin dari yang lain gimana? Apakah tentang bela negara itu bisa membuat PU jadi lebih baik lagi atau gimana? Mungkin aku sedikit masuk dari sini. Mungkin sedikit menyambung dari Pak tadi. Jadi bela negara itu nggak mesti kita terjun di lapangan jadi garda terdepan gitu. Jadi sebagai ASN kita juga bisa uh, melakukan bela negara tersebut dari lingkungan kerja kita masing-masing. Gitu. Jadi banyak cara untuk bisa melakukan bela negara, khususnya untuk kita PPNS di Kementerian PU bisa melakukan itu dari lingkungan terdekat kita. Gitu. Ya, dari contohnya visi saya sebagai aksesoris yang mungkin kerjanya tidak di lapangan, tidak secara teknis itu. Jadi mungkin bisa dari bagaimana cara melaksanakan tugas fungsinya itu tetap sesuai dengan
kaidah ataupun peraturan yang berlaku di sini dan eh, implementasinya juga dilaksanakan secara teratur dan tertib sehingga seperti yang Taifa bilang tadi tidak merugikan negara seperti itu. Dan mungkin kita juga eh, memanfaatkan posisi kita di PU ini untuk bisa menciptakan inovasi ataupun berkreasi untuk dapat meningkatkan misalnya kinerja ataupun membuat sistem eh, yang bisa membuat pekerjaan kita sehari-hari itu bisa menjadi lebih efektif ataupun efisien seperti itu. Dan juga mungkin mm, kita dalam melaksanakan pekerjaan itu eh, juga sambil mengamalkan nilai-nilai core ASN seperti berakhlak ataupun iProof dari PU itu sendiri dan juga bisa disambungkan dengan kita mengamalkan nilai-nilai yang bisa diambil dari 4 konsensus dasar bangsa seperti itu. Mungkin bisa disambung dengan yang lain. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Mas Ihsan tadi. Ya, jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Kita sebagai dosen baru mungkin kontribusinya untuk membuat PU lebih baik, dan itu mungkin tidak terlihat dari kebijakan strategis, tapi bisa dilihat dari hal-hal kecil tadi seperti mengikut ya, sebagai seorang siparis mungkin di sini di kantor atau di lapangan, itu salah satu pembentukan fondasi kita sebagai untuk mewujudkan salah satu dari pengembangan bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara. Seperti kalau kita di ruang kantor, kita sedang menyerap ilmu atau kultur kerjanya, menanyakan bagaimana aturan di sini dilakukan, bagaimana metode pekerjaan itu dilakukan, dan kita beradaptasi lah di lingkungan baru ini. Dan coba seperti tadi kan ada tentang nilai berakhlak ya, nah kita juga mulai mencoba internalisasi nilai berakhlak dan dalam tugas-tugas kita di Kementerian PU itu, seperti misalkan nilai akuntabel, itu kan seperti sebagai seorang sekretaris tadi ya, untuk memastikan data dinas atau laporan yang dibuat itu betul dapat dipertanggungjawabkan. Itu juga dari pengembangan kita untuk membentuk fondasi sebagai dari nilai bela negara untuk kemampuan awal bela negara. Fokus kita membangun diri sendiri itu sudah salah satu cara kita untuk mengamalkan bela negara itu sendiri, dan juga menjalankan tugas kita dalam membangun Kementerian PU lebih baik selanjutnya. Terima kasih dari Mas Imam. Tadi mau ngintip dikit ya, sedikit aja mungkin dari tadi yang berakhlak tadi emang apa namanya, sebenarnya kalau menurutku sendiri untuk bisa bikin PU lebih baik itu dengan menerapkan nilai berakhlaknya itu, dengan nilai berakhlak itu pun sebenarnya kalau kita bisa melaksanakan itu, kita bisa membangun PU dari dalam, bahkan dari diri kita dulu gitu, mulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau aku gitu, mungkin dari yang lain, dari Mas Hernan ya. Ya, izin Pak. Eh, izin teman-teman. Jadi setelah pembelajaran beberapa hari ini yang saya tangkap ya, bela negara itu merupakan sikap atau perilaku warga negara yang tujuannya untuk menjaga kedaulatan negeri, negara gitu. Jadi apapun latar belakang kita, kita tuh harus punya eh, itu sifat bela negaranya. Bela negara juga seperti yang dibilang Mas Ihsan tadi itu nggak harus selalu di lapangan. Nah, di lapangan kan ada pelaksana tuh. Terus kalau yang di pusat tuh lebih ke regulator lah ya, yang mengurus-urus regulasinya gitu. Nah, secara umum bela negara itu ya bisa diwujudkan dengan menjalankan profesinya dengan penuh integritas lah dan tanggung jawab. Eh, Bisa dengan mematuhi hukum, rambu lalu lintas setiap harinya gitu. Terus menjaga persatuan dan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Nah, ini secara umum nih. Kalau kita kaitkan lagi kita sebagai sebagai CPNS, yang mana kita di Kementerian PU dan kita ingin meningkatkan PU yang menjadi lebih baik, PU better gitu. Eh, Kita bisa mulainya dari diri sendiri, teman-teman. Kita bisa mulai dari diri sendiri yang harapannya ini bisa menjadi efek domino
baik untuk teman kita sesama CPNS ataupun teman-teman senior PNS ataupun lingkungan kita. Nah, untuk di profesi kita tuh bisa kita wujudkan tuh dengan yang pertama menjunjung tinggi integritas kita dalam setiap tahapan tuh pekerjaan kita. Terus yang kedua tuh bisa memberikan pelayanan terbaik lah. Di mana di sini kan ada yang berakhlak ya, berorientasi pelayanan. Terus yang ketiga bekerja dengan semangat kolaborasi. Seperti ini salah satu yang kita buat teman-teman. Kolaborasi juga sebenarnya gitu. Selanjutnya terus belajar dan berinovasi gitu loh. Karena inovasi-inovasi adalah hal-hal yang eh, bisa membuat pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Eh, untuk closing statementnya itu bela negara dimulai dari diri sendiri, dari pekerjaan sehari-hari, dan dari komitmen kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hernan. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Mas Igede atau Mbak Hanifah, silakan. Aku mau nambahin, aku setuju banget sama yang dibilang Mas Herman tadi tentang bela negara itu juga tentang kedaulatan negara ya. Kalau kita ngomongin perubahan baik di PU, itu sebenarnya nyambung banget sama bela negara karena kan erat banget kaitannya sama pembangunan misalnya dari pembangunan jalan, jembatan, terus sekolah rakyat sampai bendungan dan irigasi kan. Dan itu semua secara nggak langsung kita terjun langsung di bela negara itu dalam keseharian kita di kerjaan ini. Terus kalau dari sisi aku pribadi sebagai peranata humas yang tugasnya itu menkomunikasikan hal-hal baik yang kita kerjakan ini, misalnya kalau misalnya ada pembangunan sekolah rakyat, terus aku sebagai peranata humas itu tugasnya mengkomunikasikan dan memastikan bahwa informasinya sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi apa yang kita bangun ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi dan juga mereka merasa bangga dan apa ya kita mendukung pembangunan di negeri ini. Terus juga kalau sebagai mas kan bisa bikin konten yang bisa apa ya menggait lebih banyak Gen Z untuk menumbuhkan kesadaran mereka terhadap pembangunan di Indonesia. Jadi apalagi Gen Z ini kan kedepannya mungkin bakal jadi pemimpin-pemimpin di sini ya di negeri ini. Jadi pembangunan tuh depends on Gen Z gitu. Jadi ya bisa lah gitu. Oke, terima kasih dari Mbak Hanifah. Terus selanjutnya dari Mas Igede. Baik, ya. Dari teman-teman sudah menyampaikan semua poin-poinnya, dan dari saya pribadi emang untuk pemahaman wawasan kebangsaan ini penting untuk dimiliki ASN. Dari apa yang kita pelajari tadi, salah satu konsensus dasar berbangsa dan bernegara ada di unsur kebinekaan tunggal ikaan yang ada. Maka dengan kita mau tahu wawasan kebangsaan, kita juga akan mendukung kebinekaan yang ada di kiri kita sebagai ASN. Benar tadi kata teman-teman, itu mulai dari diri kita sendiri dulu, dari lingkungan. Kita bisa dengan tidak membeda-bedakan bagaimana kita bekerja dengan rekan, dan itu bisa dapat diimplementasikan dengan lebih luas lagi ke masyarakat ke Indonesia yang beragam ini. Juga untuk di posisi saya ini sebagai pengusaha sumber daya air bisa mendukung bela negara dengan menjalankan program-program seperti misalnya ada swasembada pangan, di mana ini cukup mendukung cita dari Bapak Presiden, dan kita sebagai ASN juga perlu diingat bahwa kita harus bekerja dengan integritas yang tinggi agar tidak ada lagi seperti kasus-kasus kemarin yang berusaha mencoreng nama Kementerian Perindustrian, sehingga itu mulai dari diri kita sendiri untuk memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja, dan juga kita harus bisa menjaga persatuan bangsa. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dari pembahasan kita hari ini bisa ada beberapa poin yang bisa aku simpulkan ya dari semua diskusi dari teman-teman. Itu yang pertama, kayak perubahan di PU untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu, terus mempengaruhi kelompok-kelompok atau teman-temannya. Kayak kelompok kita kayak gini, kelompok 3 bisa dimulai dari kelompok ini dulu,
baru nanti kita bisa mulai menerapkan nilai-nilai berakhlak dan akhirnya nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai dari bela negara seperti wawasan kebangsaan, terus Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 itu tadi gitu. Jadi untuk membuat PU berubah ada beberapa hal yang harus diperbaiki, salah satu dari diri sendiri dulu, baru untuk ke yang lain dan ke teman-temannya begitu. Gitu ya teman-teman, ya, ada yang mau menambahkan lagi untuk penutup dari podcast perbincangan hari ini? Ada dong. Oh ya, Aku silakan, silakan. ini dong. Aku mau tahu dong contoh bela negara yang udah kita buat masing-masing nih, satu per orang nih, di khususnya di kita sebagai CPNS Kementerian PU nih. Satu aja per orang gitu. Oke, bela negara ya. Kalau aku bela negara yang dilakukan itu sebenarnya nggak yang terlalu apa namanya terlalu detail sih, kayak misal bela negara dengan kayak misal menjaga lingkungan, terus menjaga keakraban di lingkungan, terus lingkungan kantor juga gimana caranya biar kita bisa tetap jadi satu, tetap baik satu sama lain gitu sih kalau dari aku. Dari teman-teman gimana? Lanjut ke aku ya. Mungkin bela negara yang aku lakukan tuh apa namanya mencoba bekerja lebih baik ya, karena kan background pendidikan aku sebenarnya itu di pengelola sumber daya air ya. Nah, di BPW yang notabene-nya tuh kebanyakannya backgroundnya planologi. Jadi di sini tuh aku mencoba belajar lagi untuk menciptakan produk untuk di BPW gitu teman-teman. Yang lain mungkin bisa ngasih satu contoh kecil bela negara yang kalian lakukan di lingkungan gitu. Satu aja. Mungkin sedikit ya kan seperti bela negara yang paling kecil kayak seperti datang ke kantor tepat waktu aja itu udah sebagai bela negara kita bisa lakukan itu kita dengan itu mentaati aturan yang sudah ada norma-normanya apa dan itu juga muncul dari kesadaran kita untuk bangsa dan negara yang notabene banyak tata tata banyak aturan dan norma yang kita harus ikuti itu juga salah satu bela negara yang kecil yang bisa kita lakukan. Tambahan mungkin ya, kalau dari aku gitu untuk bela negara di lingkungan kantor ini seperti toleransi gitu, toleransi antar suku, agama gitu ya. Ya dengan membangun kerja tim yang harmonis juga itu salah satu bela negara yang sangat kecil gitu ya yang ada di lingkungan kita gitu sih. Oke, aku mau beri satu contoh. Jadi statementnya lebih ke bertanggung jawab dan jujur dalam pekerjaan sih. Cuman untuk implementasinya, mungkin aku sebagai arsiparis, eh, itu dalam arsip itu ada namanya fasilitasi akses dan keamanan. Jadi lumayan sering tuh melihat arsip yang keamanannya ataupun aksesnya itu sangat rahasia ataupun rahasia. Nah, di situ eh, sangat diuji tanggung jawab dan juga kejujurannya untuk tidak peserta mungkin eh, ngintip apa isinya gitu. Jadi dari hal terkecil seperti itu juga bisa menjadi salah satu langkah untuk melakukan bela negara dan nantinya juga akan menjalar ke hal-hal yang lain dan juga tanggung jawab yang Baik, mungkin kalau dari saya untuk bela negara di tempat kerja itu mungkin sama sama teman-teman yang lain. Jadi untuk diri saya sendiri berbela negara di luar dari pekerjaan, saya coba menerapkan pada diri saya sendiri untuk mulai memakai pakaian atau semua pakaian berdasarkan dari produk lokal untuk mendukung produksi dari negara sendiri. Seperti itu. Aku sebagai Pranata Humas biasanya ini sih lebih ke mengkomunikasikan program pembangunan yang udah dilakukan sama PU, terus juga mengedukasi dengan muda tentang pembangunan, terus juga bikin bikin konten yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sama juga. Terima kasih teman-teman udah nyampe satu-satu. Jadi bela negara bisa dilakukan dari hal-hal kecil kayak sesimpel datang ke kantor, disiplin tepat waktu gitu dan lain-lain gitu lah ya berarti ya intinya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita akhiri podcast hari ini? Ya cukup. Cukup Oke, kalau ini ya. misalnya nggak ada yang mau ditambahkan lagi,
kita akhiri podcastnya sampai sekarang. Nanti mungkin bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya kalau misalnya ada tugas selanjutnya gitu ya. Begitu kami dari kelompok 3 Latsar Batch 2 Kementerian PU pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be